Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Arifta Firdani dari Prodi Teknik Pengairan dengan NIM 1058111105124. Izin ingin mereview artikel tentang kekerabatan bahasa Makassar dan bahasa Selayar dengan analisis leksikostatistik dan glotok kronologi dan dikutip oleh Bapak Zulham Anugrah, Abdurrahman Rahim, dan Muhammad Agus. Baiklah, pertama-tama saya akan membacakan dimulai dari abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kekerabatan bahasa Makassar dan bahasa Selayar, dan juga menghitung lama masa pisah antara bahasa Makassar dan bahasa Selayar. Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kuantitatif dan menganalisis data-data linguistik yang dikumpulkan dari bahasa Makassar dan bahasa Selayar yang dianalisis menunjukkan tingkat kekerabatan antara bahasa Makassar dan bahasa Selayar sebesar 60%, yang menggolongkan keduanya menjadi subkeluarga bahasa dari satu bahasa induk atau proto yang sama. Sebagai objek penelitian, bahasa Makassar atau sering disebut bahasa Mangkasara adalah salah satu bahasa daerah di Indonesia yang memiliki penutur dalam jumlah besar dan dituturkan oleh masyarakat Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan. Diperkirakan terdapat sekitar 1.600.000 penutur bahasa Makassar yang menempatkan bahasa dan etnis Makassar yang populasinya terbesar kedua di Sulawesi Selatan. Etnis terbesar di Sulawesi Selatan adalah etnis Bugis dengan penutur bahasa Bugis yang diperkirakan 3.600.000 penutur aktif atau Jukes dalam Alexander Adler dan Nicolaus P. Himmelman 2005 berbanding 649. Bahasa Makassar salah satu subgrup bahasa di Sulawesi Selatan yang merupakan cabang bahasa Malayo Polinesia Utara dari induk bahasa Austronesia. Bahasa Makassar berkerabat dekat dengan bahasa yang secara geografis juga memiliki kedekatan lokasi dengan bahasa Makassar, yakni bahasa Konjo dan bahasa Selayar. Kebetulan saya juga dari Selayar yang bertepatan di Kecamatan Benteng. Dalam uraian ini spesifik dibahas tentang kekerabatan bahasa Makassar dan bahasa Selayar. Hubungan kekerabatan ini itu dapat dilihat dari kesamaan ciri-ciri umum, baik dari segi fonologi, morfologi, atau sintaksis. Kesamaan itu dapat dilihat pada beberapa aspek, yaitu yang pertama terdapat pasangan kosakata identik dengan antara keduanya seperti kata makan, nganre. Yang kedua, terdapat pasangan kata yang memiliki korespondensi fonemis maupun fonetis tapi maknanya sama. Misalnya, ini, aneh, ini. Dan ketiga, perbedaan satu fonem, misalnya itu anjo dan injo. Bahasa-bahasa yang diturunkan dari bahasa induk memiliki korespondensi pada beberapa aspek yang lebih jauh dikenal sampai sebagai bahasa kekerabat. Penelitian mengenai kekerabatan bahasa Makassar dan bahasa Selayar dipandang perlu oleh penulis dengan pertimbangan bahwa penelitian dilakukan untuk melihat status antara bahasa Makassar dan bahasa Selayar. Status yang dimaksud adalah kedudukan bahasa Selayar terhadap bahasa Makassar. Melalui penelitian ini akan diungkap dengan jelas melalui metode leksikostatistik dan glotok kronologi yang mendasari skala atau kekerabatan untuk melihat status dialek Selayar. Apakah masih sama sebagai dialek bahasa Makassar atau sudah menjadi bahasa dengan penuturnya sendiri? Identifikasi yang diperlukan untuk mengungkap kekerabatan bahasa Makassar dengan dialek Selayar dapat dilakukan dengan telaah linguistik diakronis melalui kajian leksikostatistik pisah bahasa Makassar dan bahasa Selayar. Presentasi kekerabatan bahasa Makassar dan bahasa Selayar yang telah dianalisis mengikuti prosedur leksikostatistik adalah variabel penting untuk menghitung masa pisah bahasa Makassar dan bahasa Selayar, mengikuti prosedur perhitungan grotoknologi. Sehingga berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa bahasa Makassar dan bahasa Selayar berpisah pada kurun waktu kurang lebih selama 378 tahun yang terjadi antara 1133 sampai 955 tahun yang lalu. Ditemukan juga tahun pisah bahasa yang dihitung ketika penelitian ini dilakukan pada tahun 2021, yaitu bahasa Makassar dan bahasa Selayar berpisah antara tahun 688 Masehi sampai 1666 Masehi.
Kesimpulannya yaitu hubungan kekerabatan bahasa Makassar dan bahasa Selayar dapat dijabarkan ke dalam kategori pasangan kosakata identik sebanyak 97 kata, pasangan kosakata berkorespondensi fonemis sebanyak 19 kata, dan pasangan kosakata berbeda satu fonem sebanyak 8 kata. Sehingga total keseluruhan kata berkerabat antara bahasa Makassar dan bahasa Selayar adalah sebanyak 124 kata dari 207 gloss yang diuji. Hasil analisis kosakata kerabat dari kedua bahasanya selanjutnya dianalisis menggunakan metode leksikostatistik sehingga ditemukan bahasa persentase kekerabatan bahasa Makassar dan bahasa Selayar sebesar 60%, yang menggolongkan bahasa Makassar dan bahasa Selayar ke dalam kelompok subkeluarga bahasa dari bahasa Induk Austronesia. Masa pisah bahasa Makassar dan bahasa Selayar terjadi dalam jangka waktu 378 tahun. Analisis glotoknorologi yang diterapkan menghasilkan data perpisahan bahasa itu terjadi kurang lebih antara 1333 sampai 950 tahun. Mungkin itu saja review yang saya sampaikan tentang artikel ini. Selebihnya kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.